Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Pada video sebelumnya, aku udah bahas tentang waktu terbaik untuk mengunjungi Thailand berdasarkan musim dan cuaca. Bagi teman-teman yang belum nonton, kalian bisa tonton setelah video ini ya. Nah, kali ini aku bakal bahas waktu terbaik mengunjungi Thailand untuk festival. So, tonton video ini sampai akhir ya. Sebelumnya, buat teman-teman yang butuh rekomendasi barang-barang travel, kalian bisa cek di My Collection yang linknya udah aku taruh di deskripsi. Thailand merupakan tujuan wisata yang kaya akan budaya, yang terkenal dengan festival dan perayaannya. Untuk wisatawan yang menyukai festival budaya, pastikan kalau kalian mengunjungi Thailand pada waktu yang tepat. Thailand memiliki berbagai festival dan perayaan yang tentunya akan menawarkan pengalaman yang berbeda. So, berikut aku akan bahas beberapa festival di Thailand. Untuk festival yang pertama yaitu Festival Songkran. Songkran merupakan perayaan tahun baru tradisional masyarakat Thailand, sekaligus menjadi salah satu perayaan terbesar dan terpopuler, sehingga biasanya para wisatawan berdatangan ke Thailand untuk merayakan festival ini. Perayaan ini diadakan pada tanggal 13 sampai 15 April setiap tahunnya. Namun ada juga daerah di Thailand yang merayakannya lebih awal. Perayaan ini populer berkat salah satu acaranya berupa festival air. Umumnya, masyarakat akan turun ke jalan dan saling menyiram air, baik menggunakan ember maupun menggunakan pistol air. Air merupakan salah satu elemen terpenting selama perayaan Songkran. Secara simbolis, air melambangkan pembersihan dari tahun yang sudah lewat, sehingga orang-orang akan siap untuk menghadapi hal yang baru pada tahun yang akan datang. Selain air, umumnya Songkran juga identik dengan bubuk putih atau pasta yang dioleskan ke wajah. Bubuk putih ini bernama dinsorpong yang berguna untuk melindungi wajah dari sinar matahari. Songkran merupakan momen untuk bersih-bersih. Masyarakat biasanya membersihkan rumah, sekolah, kantor, dan ruang publik lain yang dipercaya bisa membuang keburukan tahun sebelumnya. Songkran juga bisa dijadikan waktu untuk berkumpul, lalu berlibur dengan anggota keluarga lainnya. Nah, kemudian yang lebih muda akan menuangkan air ke tangan yang lebih tua sebagai bentuk kasih dan hormat. Selain itu, banyak juga keluarga yang akan bangun lebih awal untuk mengunjungi kuil-kuil dengan membawa persembahan dan mendengarkan khotbah biksu. Selanjutnya, memercikan air bersih atau wewangian di atas patung Buddha untuk melambangkan pemurnian dan keberuntungan. Songkran biasanya dirayakan di seluruh Thailand. Nah, kalau di Bangkok, biasanya dirayakan di Siloam Road, Khao San Road, Senam Luang, dan beberapa tempat lainnya. Hal yang harus diingat saat festival air, dilarang untuk menyiram air kepada biksu, ibu hamil, orang tua, dan bayi. Kemudian, jangan menyiram di dalam ruangan, jangan menyiram orang yang sedang bekerja, dan jangan menyiram orang yang sedang makan. Selanjutnya, ada festival Loy Krathong. Loy Krathong adalah sebuah festival di Thailand yang dilaksanakan pada bulan purnama pada bulan ke-12 kalender lunar Thailand yang biasanya jatuh pada sekitar bulan November. Jadi, pada malam Loy Krathong, masyarakat membuat krathong, yaitu semacam wadah yang terbuat dari daun pisang atau daun kelapa yang dihias dengan bunga, dupa, dan lilin. Kemudian krathong ini akan dilarung di sungai. Menurut tradisi, dengan melarung krathong ke air, seseorang melepaskan segala dosa, kesulitan, dan hal negatif dalam hidup mereka. Inilah simbol pelepasan dan permohonan kehidupan yang lebih baik. Saat melarung krathong, masyarakat memohon agar hidup mereka dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kemakmuran. Setiap lilin yang menyala pada krathong menggambarkan harapan mereka yang meskipun kecil namun tetap terang di dalam kegelapan. Bagi banyak orang, Loy Krathong bukan hanya sekedar perayaan, namun sebuah kesempatan untuk mengingat kembali hubungan mereka dengan alam dan air.
Jadi, air bukan hanya sekedar unsur yang ada di sekitar kehidupan manusia, tetapi juga merupakan sumber kehidupan yang sangat dihormati. Ada keyakinan bahwa melarung kraton adalah cara untuk mengucapkan terima kasih kepada air yang telah memberi kehidupan kepada mereka sepanjang tahun. Loi Krathong biasanya dirayakan di seluruh bagian Thailand. Tempat yang biasanya merayakan secara besar-besaran adalah di Chiang Mai, Bangkok, dan Sukhothai. Yang ketiga, Festival Ipeng. Setelah mengikuti Festival Loi Krathong, kamu bisa melakukan festival selanjutnya yang masih berhubungan dengan perayaan bulan purnama, yaitu Festival Ipeng. Sama seperti Loi Krathong, Festival Ipeng juga dirayakan pada bulan ke-12 kalender lunar Thailand. Festival ini diadakan di Thailand Utara, tepatnya di Provinsi Chiang Mai. Kata Ipeng artinya malam bulan purnama di bulan kedua. Festival ini disebut juga Festival Lentera atau Cahaya karena festival ini dirayakan dengan cara menerbangkan lampion ke atas langit. Lampion ini biasanya terbuat dari kertas beras dan bambu dengan lilin di dalamnya. Pelepasan lampion dalam Festival Ipeng bukan sekedar pemandangan yang memukau, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Lampion-lampion yang terbang tinggi melambangkan pembersihan dosa dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tradisi ini mengingatkan kita untuk membuang hal negatif dan memulai dengan energi yang penuh harapan. Selain itu, dengan melepaskan lampion, mereka yakin bahwa hidup akan lebih baik setelah melepaskan beban. Selama festival, kota-kota dan desa-desa juga akan dihiasi dengan berbagai lentera yang menciptakan pemandangan yang begitu indah. Yang keempat, Festival Pitakon. Festival ini sering disebut juga sebagai festival hantu karena para pesertanya menggunakan topeng besar dan berwarna-warni yang menyerupai makhluk supernatural. Festival ini diadakan setiap tahun di distrik Dansai, Provinsi Loi. Festival ini merupakan bagian dari rangkaian upacara keagamaan Bun Pawet, sebuah tradisi yang bertujuan mengumpulkan pahala dalam ajaran Buddha. Perayaan ini memiliki ciri khas berupa parade besar yang diikuti oleh penduduk lokal yang mengenakan kostum dan topeng raksasa dengan berbagai ekspresi, mulai dari yang lucu hingga yang menyeramkan. Topeng-topeng ini biasanya dibuat dari anyaman bambu dan dihiasi dengan warna-warna mencolok serta ukiran artistik yang unik. Festival ini begitu menarik karena diiringi dengan musik tradisional dan pertunjukan seni khas Thailand. Penduduk setempat percaya bahwa dengan mengadakan festival ini, mereka dapat memohon perlindungan dari roh leluhur serta mengusir nasib buruk. Selain itu, acara ini juga sebagai bentuk syukur atas panen yang melimpah dan permohonan keberuntungan menjelang musim tanam. Untuk tanggal perayaan Pitakon tiap tahunnya berbeda karena bergantung pada kalender lunar Buddha. Biasanya festival ini diadakan antara bulan Maret sampai bulan Juli. Jadi pastikan cek informasi terbaru agar tidak melewatkan momen ini. Festival yang kelima adalah Bun Bang Phai atau Rocket Festival. Festival ini merupakan festival tradisional Thailand yang diadakan di beberapa daerah terutama di wilayah Isan. Festival ini dirayakan biasanya pada bulan Mei sebagai bagian dari tradisi agraris untuk memohon hujan yang cukup untuk pertanian. Lokasi festival dapat berbeda setiap tahunnya, tetapi seringkali diadakan di desa-desa sekitar provinsi seperti Yasothon, Ubon Ratchathani, dan Nong Khai. Roket dibuat menggunakan bambu yang diisi dengan bubuk mesiu, serbuk gergaji, arang, dan bahan bakar lainnya. Jadi, saat perayaan, roket diterbangkan ke langit untuk memohon hujan. Selain itu, roket yang diluncurkan diharapkan dapat membawa keberuntungan dan hasil panen yang melimpah. Festival ini diiringi dengan parade musik, tarian, dan kompetisi pembuatan roket. Selain di Thailand, festival ini juga dirayakan di Laos. Jadi itulah beberapa festival di Thailand. Kalau kalian udah pernah datang untuk ikut merayakan festival-festival di atas, boleh banget diceritain pengalaman kalian di kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!